Terima kasih Bapak sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Saputra Nur Ramadian. Saya berumur 20 tahun. Pendidikan terakhir saya di SMA Negeri 17 Bandung, dan saya sedang mengikuti kuliah di Universitas Widya Tama. Selama kuliah saya mengikuti organisasi dengan mempelajari dan mengikuti kegiatan selama kuliah di bidang-bidang kecil. Dan saya juga memiliki pengalaman magang di KSP Bandung, yaitu di KSP KAP Bandung. Dan saya juga memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan seperti audit dan juga laporan keuangan pajak. Dan saya juga memiliki tugas di bidang administrasi, yaitu seperti menyusun atau mengarsipkan dokumen-dokumen. Baik Bapak, sebagai seorang akuntan publik yang meninjau pada kualitas dan juga integritas di sebuah perusahaan, maka saya sangat tertarik untuk bergabung di perusahaan Bapak karena dengan reputasi ini di dalam perusahaan dapat memberikan layanan audit yang komprehensif dan juga memiliki klien-klien di bidang industri, sehingga sangat menarik bagi saya. Saya juga yakin bahwa dengan pengalaman dan pengetahuan saya yang miliki, saya mampu memberikan kontribusi yang relevan bagi perusahaan Bapak, terutama di bidang audit dan pajak dan konsultan bisnis. Baik Bapak, kekurangan saya sebenarnya malu-malu dan juga terkadang kurang percaya diri. Di sini saya tahu akan hal itu, jadi saya sering melatih diri saya dan juga membiasakan diri saya untuk bertemu dengan orang-orang baru, agar saya tahu apa yang saya harus perbaiki ini, supaya lebih percaya diri juga. Saya juga memiliki kelebihan dalam menguasai perangkat lunak akuntansi. Jadi jika saya melamar pada posisi akuntan, saya bisa menguasai perangkat lunak seperti SAP, MyOb atau Kero. Dan juga ada keahlian dalam analisis data. Jadi saya memiliki kemampuan untuk menganalisis data dengan menggunakan teori-teori seperti di Excel, Python, dan juga SQL. Baik Bapak, jika istri saya untuk menyarankan untuk pindah domisili, maka saya akan mengkomunikasikan dengan istri saya, lalu saya akan mempertimbangkan bahwa pindah di sini akan bermanfaat untuk karir saya maupun kebutuhan keluarga saya. Keputusan ini harus diambil secara bersama, baik istri saya maupun di pekerjaan, karena
ini akan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing yang harus saya hadapi. Nah, jadi untuk pindah domisili ini saya harus mempertimbangkan agar perusahaan dan keluarga saya saling menguntungkan satu sama lain dengan berdiskusi secara keluarga. Baik Bapak, sebelum ini saya melakukan riset saya tentang kompensasi yang saya lamar sekitar 4-8 juta per bulan. Nah, dengan pengalaman dan juga keterampilan saya dapat memberikan kontribusi secara relevan bagi perusahaan Bapak. Nah, saya juga akan terbuka dan berdiskusi dengan Bapak perihal kompensasi ini sesuai dengan kebijakan di perusahaan Bapak dan nilai yang saya bawa ini. Selain kompensasi ini, saya mengharapkan peluang untuk program untuk sertifikasi untuk meningkatkan kinerja saya ataupun memberikan sebuah pengalaman pekerjaan yang lain perihal di bidang akuntan ini. Maka saya akan memilih untuk menolak terlebih dahulu karena saya ingin mengembangkan soft skill dan hard skill saya, juga menerapkan ilmu yang saya miliki. Dengan hal ini saya dapat menunjukkan fleksibilitas dan komitmen saya untuk bekerja terhadap tim dan perusahaan Bapak dengan pendekatan positif dan juga tekad yang untuk niat belajar ini. Saya dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam bidang tersebut dan ingin mendapatkan pengalaman sebelum saya melakukan pekerjaan lain selain di bidang utama saya. Nah, setelah saya menguasai di bidang utama saya, maka saya akan siap untuk diberikan pekerjaan di luar bidang saya yang utama ini, Bapak. Baik Bapak, sebelumnya apabila terjadi kasus pelecehan seksual, maka langkah pertama saya dengan mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pada korban. Nah, jika ada laporan pelecehan, maka saya akan memastikan bahwa si korban ini akan merasa aman dan juga mendapatkan dukungan dari pihak-pihak perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan mengikuti sebuah prosedur yang ada di perusahaan dengan melakukan penyelidikan secara seluruhnya dengan mendengarkan semua masukan dari pihak korban maupun si pelaku. Nah, setelah itu saya akan mengkoordinasikan dengan perusahaan untuk langkah selanjutnya dan juga dipastikan untuk mengutamakan undang-undang yang ada di perusahaan dengan melakukan tindakan yang ditegaskan gitu. Selanjutnya saya akan melakukan sosialisasi untuk mencegah atas kejadian yang serupa. Mungkin kita akan mencegah dengan mengkomunikasikan secara terbuka yang mungkin akan menciptakan
untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan juga nyaman bagi seluruh karyawan Bapak. Baik Bapak, jika terjadi kebakaran, maka saya akan memastikan keselamatan dari semua karyawan yang sedang bekerja saat itu. Yang pertama, saya akan membunyikan alarm kebakaran untuk memberitahu si karyawan tersebut bahwa terjadi kebakaran, lalu mengarahkan karyawan untuk mengevakuasi dengan teratur melalui tangga darurat yang sudah ditentukan dan sudah disediakan oleh perusahaan, dengan menghindari sebuah kepanikan pada karyawan. Tentunya dengan menggunakan tangga darurat ini kita dapat memastikan untuk keluar secara aman dan juga mengutamakan keselamatan tanpa adanya kepanikan. Setelah mengevakuasi, saya akan memeriksa keberadaan semua karyawan yang sedang bekerja. Lalu saya akan menghubungi pemadam kebakaran, dan juga saya akan mengikuti prosedur-prosedur tentang keselamatan yang sudah diberikan, baik itu dari perusahaan. Lalu saya akan memberikan, karena keselamatan juga agar si karyawan dapat memberikan kesiapan untuk siap saat darurat tersebut Bapak. Mungkin begitu.